Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai makhluk sosial terkadang sering menceritakan berbagai kehidupan pada orang lain, baik itu kepada keluarga ataupun teman. Namun alangkah baiknya jika semua hal dalam kehidupan kalian tidak diceritakan kepada orang lain. Kalian harus memberikan batasan terhadap hal apa saja yang boleh atau tidak boleh diceritakan kepada orang lain, agar tidak merugikan diri sendiri. Sebab apa yang kalian ceritakan itu belum tentu berdampak positif terhadap orang lain. Mungkin bisa saja hal tersebut akan berdampak negatif dan bisa menimbulkan sebuah masalah baru di kemudian hari. Berikut 5 hal seputar kehidupan kalian yang sebaiknya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Yang pertama, ibadah dan kebaikan yang pernah dilakukan. Beribadah merupakan kewajiban bagi kita semua yang harus dilakukan. Hal inilah yang harus kalian sadari, bahwa sedikit sekali orang-orang yang membicarakan kebaikannya sendiri kepada orang lain. Semua tergantung niat kalian juga. Jika niatnya baik untuk memberikan contoh kepada orang lain, tentu saja hal itu bagus. Tapi apabila niatnya kurang baik, ditakutkan kalau ibadah kalian tidak mendapatkan pahala, karena mengandung unsur pamer. Jadi ibadah ataupun amal baik cukuplah hanya kalian dan Sang Pencipta saja yang tahu. Yang kedua, rencana ke depan yang ingin diwujudkan. Alangkah baiknya jika kalian simpan dengan rapat rencana yang akan diwujudkan dari sepengetahuan orang lain. Alasannya adalah supaya kalian bisa tetap fokus dalam mencapai rencana yang ingin kalian raih tersebut. Jika hal ini diketahui orang lain, akan selalu ada yang meragukan kalian dengan mimpi yang terlalu tinggi. Bisa saja itu membuat kalian menjadi pesimis dan takut untuk mewujudkan rencana tersebut. Jika memang harus ada yang mengetahui rencana kalian, usahakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan kalian seperti orang tua. Mintalah doa agar rencana yang ingin diwujudkan bisa tercapai. Yang ketiga, hubungan dengan pasangan. Sekarang ini banyak sekali pasangan yang membagikan atau menceritakan kisah asmara mereka melalui akun media sosial miliknya. Cobalah kalian membuat batasan-batasan tersebut bersama sang kekasih atau istri. Hal apa saja yang boleh disampaikan ke publik dan apa saja yang menjadi privasi. Jika kalian tidak membuat batasan, tentu suatu saat akan menimbulkan masalah bagi kalian dan sang kekasih atau istri Anda. Contohnya saja, ketika kalian dan sang kekasih sedang mempunyai masalah ataupun adegan romantis yang berlebihan, hal itu tidak perlu membagikannya di media sosial. Yang keempat, masalah dengan keluarga. Membicarakan masalah keluarga kepada orang lain juga bukan sesuatu yang melulu harus diceritakan kepada orang lain, karena tidak akan ada manfaatnya. Justru hal ini hanya akan membuat pandangan orang lain terhadap keluarga kalian menjadi buruk. Jika kalian membicarakan masalah keluarga kepada orang lain, tanpa disadari anggota keluarga yang lain akan merasa dirugikan. Kalaupun ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan. Intinya adalah masalah di sebuah keluarga hanya kalian dan anggota keluarga saja yang boleh tahu. Yang kelima, gaji dan pendapatan. Setiap orang pasti merasa bangga dengan penghasilan dari kerja kerasnya. Tentu saja itu merupakan hal yang wajar, namun usahakan jangan sampai kalian menceritakan nominal pendapatan yang didapatkan kepada orang lain. Sebab kebiasaan ini bisa menimbulkan rasa iri pada orang lain ataupun membuat kalian menjadi haus akan pujian. Itulah 5 hal mengenai kehidupan kalian yang sebaiknya tidak diceritakan pada orang lain, karena bisa merugikan diri sendiri. Bercerita memang sepenuhnya hak dan dibutuhkan oleh setiap orang. Tetapi bijak dalam menceritakan kehidupan juga adalah hal yang perlu diterapkan. Kemudian dalam hidup tentunya kelima hal ini sangat berpengaruh, sehingga perlu untuk dijaga dan tidak dibocorkan kepada siapapun. Yaitu yang pertama, aib dari orang lain. Saat kamu percaya atau tidak sengaja mengetahui suatu aib maupun itu sebuah keburukan dari orang lain, jangan mencoba untuk menceritakan hal tersebut demi merasa lebih baik atau tinggi darinya. Menjaga diri agar tetap tidak melakukan hal yang akan berakibat buruk bagi orang lain, terlebih pada diri sendiri. Jagalah hal tersebut selayaknya kamu dapat menjaga aib bahkan keburukan dirimu sendiri. Sebab dengan kamu menutupi hal tersebut,
niscaya Tuhan pun akan menutupi aib atau keburukan yang ada dalam dirimu. Yang kedua, rahasia diri sendiri. Tidak perlu tergoda dengan rahasia milik diri sendiri yang tidak diceritakan kepada orang lain, sebab karena kamu percaya pada seseorang tersebut. Jagalah selalu rahasia dirimu sendiri, tidak usah disebarkan kepada mereka yang dianggap dapat dipercaya. Baik maupun buruk rahasia yang tersimpan bukanlah yang patut harus diketahui orang lain. Cukup kepada mereka yang benar-benar dapat dipercaya. Kadang rahasia itu tak sengaja diutarakan, begitu saja keluar dari mulut. Jika sudah diketahui orang lain, lalu bukan lagi menjadi hal yang kamu sembunyikan, melainkan sudah menjadi informasi publik. Yang ketiga, kelemahan yang ada pada diri sendiri. Setiap orang memiliki kelemahan diri, untuk itu berhati-hatilah dalam berbagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan diri. Tidak perlu tergoda untuk menceritakan kelemahan diri dengan tujuan mendapatkan simpati maupun perhatian dari orang lain. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan juga jika kelemahan dirimu digunakan untuk memanipulasi, memperdaya, hingga menjatuhkanmu. Untuk itu sangat perlu memperhatikan hal ini sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, jumlah income. Ini juga sangat penting ketika kamu memiliki pasangan sehingga dapat memberitahukan jumlah income yang dimiliki kepadanya. Hal tersebut menjadi perhatian, tidak perlu diumbar seberapa besar penghasilan yang dimiliki demi menunjukkan tingkat level ekonomimu. Sekalipun tujuan tersebut digunakan hanya membuat orang terkesan, justru hal ini dapat mengundang cibiran, tindak kejahatan, bahkan adanya maksud kurang baik orang lain terhadapmu. Tidak dapat dipungkiri juga jika kamu terjebak oleh pertemanan palsu dengan latar belakang hendak memperdayakan penghasilan yang kamu miliki. Yang kelima, persoalan pribadi. Sebagaimana kita terkadang suka kelepasan dalam urusan emosi, hal ini membuat diri kita tidak dapat mengontrol hal tersebut. Tentu dalam persoalan pribadi tersebut kita juga perlu berhati-hati ketika hendak menceritakan kepada orang lain, apalagi hal ini dilakukan ketika sedang emosi. Masalah pribadi yang diceritakan pada publik seringkali menyebabkan banyak kesalahpahaman, hingga pada akhirnya timbul masalah baru lainnya, padahal tersebut tidak kita inginkan. Hal itu dapat diatasi dengan mencari solusi yang tepat kepada ahli tenaga profesional hingga medis jika ada permasalahan serius di dalam diri. Kemudian gak semua masalahmu bisa diceritakan kepada orang lain. Curhat memang menjadi salah satu jalan ketika kita memiliki permasalahan yang cukup mengganggu dan tidak bisa diselesaikan sendirian. Curhat bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang karena beban dalam dada bisa sedikit dikeluarkan. Namun beragamnya karakter orang dan semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini membuat aktivitas curhat bukan lagi menjadi solusi yang aman, apalagi didukung dengan teknologi yang makin canggih yang bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, tidak semua orang peduli dengan masalahmu. Walaupun kamu sudah percaya sekali dengan seseorang yang menjadi tempat curhatmu, belum tentu tempat curhatmu itu peduli dengan permasalahan yang kamu hadapi. Tidak semua orang bisa merespon dengan positif terhadap apa yang kamu ceritakan. Selain itu, tingkat simpati dan empati setiap orang berbeda-beda. Jadi kamu jangan berharap banyak kepada orang yang belum tentu memiliki rasa simpati dan empati kepadamu. Yang ada bukannya kamu mendapat solusi, kamu malah dicuekin dan gak dipedulikan. Yang kedua, tidak semua orang punya waktu untuk mendengarkanmu. Gak semua orang memiliki skill menjadi pendengar yang baik. Ada tipe orang yang tidak suka mendengarkan cerita yang terlampaui panjang, apalagi yang diceritakan adalah hal yang gak menyenangkan. Selain tidak nyaman, mendengarkan masalah orang justru bisa membuat pikiran orang tersugesti dan membuat si pendengar overthinking. Jangan salah, banyak orang yang mudah tersugesti dan overthinking setelah mendengarkan curhatan orang lain, jadi membahayakan orang lain. Yang ketiga, zaman sekarang masalahmu bisa dijadikan konten orang lain. Di dunia yang apapun serba bikin konten, membuat hal-hal privasi bukan lagi sesuatu yang bisa ditutup rapat-rapat. Kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti memiliki handphone yang suatu saat bisa digunakan untuk merekam video, merekam suara atau apapun yang digunakan yang bisa membuat masalah yang kita ceritakan justru bisa tersebar kemana-mana. Jadi bukan hanya selebriti dan orang terkenal saja yang rahasianya bisa terumbar.
Orang biasa pun bisa saja masalahnya digibahin khalayak ramai. Yang keempat, sebagian orang justru senang dengan penderitaanmu. Jangan salah, karena orang seperti ini banyak. Ada orang yang di depan kita berpura-pura baik hendak mendengarkan cerita kita, tapi sebenarnya ia menertawakan masalah yang kita ceritakan. Ada orang yang memang senang membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, dan dia merasa bahwa kehidupannya lebih beruntung daripada orang lain. Jadi dia merasa pantas untuk menertawakan penderitaan orang lain. Yang kelima, ada ahli atau psikolog yang siap membantumu. Jika memang permasalahanmu itu sudah tidak bisa kamu tanggung sendiri, dan kamu tidak mempercayai orang terdekatmu, ada baiknya kamu konsultasi kepada orang yang ahli di bidangnya, misalkan psikolog. Selain rahasiamu terjamin, kamu juga bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahanmu. Tenaga kesehatan termasuk psikolog pasti sudah melakukan ikrar atau janji ketika mengawali profesi untuk menjaga kerahasiaan data dan rekam medis pasien, sehingga kamu tidak perlu lagi khawatir rahasiamu bocor kemana-mana. Bukan untuk menyuruhmu untuk menjadi orang yang diam saja ketika ada masalah, bukan begitu. Hanya ingin kamu lebih berhati-hati jika ingin menceritakan permasalahan, apalagi masalah tersebut adalah masalah besar dan sangat privasi. Karena tidak semua orang bisa menanggapi ceritamu dengan positif. Jika memang kamu sangat mempercayai seseorang dan yakin bahwa dia akan menjaga rahasiamu, maka itu adalah hakmu. Namun kehati-hatian tetap diperlukan. Ada baiknya juga kamu mencari alternatif lain seperti yang sudah dijelaskan di poin 5. Apapun masalahmu, semoga cepat terselesaikan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.